Shalom saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Kembali bersama dengan saya Samuel Ami dalam program Perenungan Sudut Ruangan. Pada kesempatan yang indah kali ini, saya ingin mengajak kita sekalian untuk boleh merenungkan tentang keajaiban anugerah Tuhan. Perenungan kita pada saat ini akan kita dasari dari satu nats firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Keajaiban anugerah Tuhan. Merasa takjub akan anugerah dan kasih karunia Yesus Kristus memang sudah seharusnya bagi kita semua orang yang percaya. Allah yang digambarkan di dalam diri Yesus bukanlah Allah yang hebat, besar, dan angker, melainkan Allah yang berbelas kasihan, suka memberi, dan suka mengampuni. Allah memberi hidup bukan karena manusia berhak menerimanya, saudara, melainkan Allah memberikannya sebagai anugerah dan kasih karunia. Sesungguhnya, sepatutnya lah kita semua dihukum. Namun, Allah menganugerahkan pengampunan bagi saudara dan saya. Itulah yang diperlihatkan Yesus dalam banyak perbuatan. Nah, salah satu perbuatan Yesus itu bisa kita lihat dicatat di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 11 tentang perempuan yang berzina. Tentu saudara dan saya sudah seringkali mendengar cerita ini, di mana di sana ada sebuah kesalahan yang dilakukan oleh seorang wanita yang di mata kebanyakan orang Yahudi pada zamannya merupakan satu pelanggaran moralitas yang fatal. Dosa moralitas dalam kehidupan seksual. Nah, Yesus menegaskan satu hal kepada perempuan tersebut. Di akhir daripada kisah itu ada satu statement Tuhan Yesus yang luar biasa, di mana di ayat 11 di Injil Yohanes pasal 8 tadi kita mendengar penegasan Tuhan Yesus sebagai perwujudan sikapnya. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Nah, saudara-saudara sekalian, kesediaan Yesus untuk menganugerahkan pengampunan tampak pula pada peristiwa waktu Tuhan Yesus disalib, saudara. Ia tidak memandang orang-orang yang menyiksa dan mencela dia dengan penuh rasa dendam. Sekalipun apa yang dialami Tuhan Yesus karena perbuatan orang-orang yang keji itu sangat menyakitkan. Tetapi kita lihat Tuhan Yesus malah berdoa yang dicatat di dalam Lukas 23 ayat 34. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sungguh luar biasa sikap yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus ini. Nah, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya teringat akan satu kisah dari seorang anak Tuhan, seorang pelayan Tuhan, seorang pendeta di Inggris yang kemudian namanya begitu populer melalui satu karya-karya lagu rohani yang dia ciptakan. John Newton lahir di Inggris tahun 1725. Ibunya meninggal ketika John berusia 7 tahun. Ayahnya seorang nahkoda kapal. Mulai usia 11 tahun, John ikut berlayar dengan ayahnya. Bocah kecil itu mengalami banyak kejutan di dalam kehidupannya di dunia pelaut yang kasar dan suka bermabuk-mabukan. Keadaan menjadi lebih parah ketika beberapa tahun kemudian John bekerja di kapal lain, di mana ia sering diliciki dan dipukuli oleh teman-teman yang lebih besar dan dewasa daripada dia. Ia tidak bisa melarikan diri
karena selalu tertangkap dan dipaksa bekerja di kapal-kapal asing. Ia bekerja di kapal yang membeli dan mengangkut budak belian dari Afrika dan dijual di Amerika. Suatu hari pun John pernah terkena wabah penyakit dan terkapar hampir mati di Afrika. Temannya enggan membawa orang sakit ke kapal. Pernah juga John nyaris tewas tenggelam ketika kapalnya ditimpa badai sepanjang hari. Setelah menderita sakit keras, pada usia 29 tahun, John berhenti bekerja di kapal dan mulai bekerja di kantor pabean pelabuhan. Sejak itu, John mulai berkesempatan untuk bisa membaca beberapa buku dan bahkan banyak buku, saudara, dan mengejar ketertinggalan pendidikan di masa mudanya. Salah satu buku yang dia pelajari dan sangat ia sukai adalah Alkitab, saudara. Ia sangat terpesona membaca tentang anugerah Allah kepada manusia yang tampak dalam diri pribadi seorang Yesus Kristus. Setelah selama 9 tahun, John belajar dan mempersiapkan dirinya, kemudian ia menjadi seorang pendeta gereja Anglikan di Inggris. Bidang yang dia tekuni adalah pelayanan kepada orang sakit jiwa, pemberantasan perbudakan, diakonia, dan musik gereja. Ada sekitar 300 lebih lagu yang dikarang oleh John Newton. Salah satu di antaranya yang paling terkenal dan kita semua tentunya tahu akan lagu ini yaitu Amazing Grace. Atau dalam bahasa Indonesia kita kenal lagu itu dengan judul Ajaib Benar Anugerah, sesuai yang terdapat di dalam Kidung Jemaat nomor 40. Yang ia tulis di usianya yang ke-54 tahun, saudara, sebagai ungkapan rasa takjub dan terpesona akan anugerah Yesus Kristus yang luar biasa yang dia temukan ketika dia mulai mengenal, mempelajari, dan menghayati kisah kehidupan Tuhan Yesus di Alkitab. Menerima suatu pemberian yang indah, padahal sebenarnya kita tidak berhak menerimanya, itulah anugerah. John Newton, seorang pendeta dan penulis lagu rohani, merasakan betul dan mengakui bahwa setiap hari di sepanjang perjalanan hidupnya, yang dulunya dari mantan seorang pekerja buruh yang kasar di sebuah kapal pengangkut budak belian, yang kacau, yang lingkungannya begitu tidak kondusif, yang mempengaruhi sebagian daripada kehidupan John Newton yang larut di dalam kebiasaan, kekerasan, dan minum-minuman keras. Dan bahkan lingkungan John Newton yang keras sebagai seorang pelaut, dan juga di dalam pekerjaannya yang tidak mudah sebagai seorang pelaut, hampir juga membuat mati John Newton secara tragis dan sia-sia. Ia menerima banyak anugerah Allah yang kemudian menyelamatkan hidupnya. Walaupun pada usia 80 tahun, John Newton menjadi pikun dan suka mengenakan pakaian nahkoda untuk mengenang masa lalunya sebagai seorang pelaut. Namun dalam keadaan sadarnya dia berujar, "But there are two things I can never forget, that I am a sinner and that Jesus is our Savior. His grace is amazing." Artinya, tetapi dua hal yang saya tidak pernah lupakan, bahwa saya berdosa dan bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Anugerahnya sungguh ajaib. Itulah salah satu ungkapan John Newton akan keajaiban anugerah Tuhan yang mengubahkan hidupnya dan memelihara serta menyelamatkan hidupnya dari masa lalu yang kelam kepada masa depan yang indah bersama dengan Tuhan. Anugerahnya sungguh ajaib, amazing grace. Itulah yang ada di dalam penggalan lirik karya lagu John Newton,
Amazing Grace. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan pada saat ini, di mana kami boleh mengingat akan anugerah-Mu yang besar, anugerah-Mu yang begitu mengagumkan, keajaiban, anugerah-Mu yang mengubahkan hidup kami. Sesungguhnya kami adalah manusia berdosa yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Namun dalam kasih karunia Yesus Kristus, dalam anugerah Tuhan yang besar, kami semua beroleh berkat penebusan dan keselamatan dari Tuhan. Sehingga kalau hari ini kami ada menikmati segala kebaikan dan kemurahan Tuhan, sungguh kami bersyukur. Biarlah keselamatan dari Tuhan terus dan senantiasa melingkupi hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk keajaiban anugerah. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Through many dangers, toils, and snares, I have already come. This grace that brought me safe this far, and grace will lead me home. Ajaib benar anugerah pembarui hidupku. Ku hilang tak bercela, olehnya ku di jurang yang penuh cerah, terancam jiwaku. Anugerahku pegang erat dan aman pulangku. Ku dapat janjian teguh, ku harap sabdamu, dan Tuhanlah perisaiku tetap selalu.